Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Imam Syafi'i di video pembelajaran Desa Planner model Blangkon. Meneruskan materi tentang bisnis model kanvas, di video ini kita akan memandu kawan-kawan untuk praktek mengisi bisnis model kanvas dari usaha kawan-kawan. Namun sebelum saya melanjutkan materi di video ini, pastikan kawan-kawan yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya, agar kawan-kawan mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Mari kita lanjutkan bagaimana cara mengisi bisnis model kanvas. Sebelum mengisi, pastikan kawan-kawan sudah unduh kanvasnya ya, formnya. Kami taruh di kolom deskripsi. Silakan diunduh terlebih dahulu dan jangan lupa di print. Nah, setelah di print, yang pertama yang harus kawan-kawan isi adalah di kolom atas itu ada tulisan design for. Nah, itu artinya bisnis model kanvas ini didesain untuk usaha apa? Misal saya contohkan di sini untuk usaha jasa pembuatan kaos. Di sampingnya itu ada design by. Nah, siapa yang mendesain si bisnis model kanvas ini? Misalnya bisnis model kanvas ini didesain oleh Imam Syafi'i. Terus tanggalnya. Tanggal hari ini misalnya tanggal 3 bulan 1 2004. Nah, versinya versi keberapa? Karena bisnis model kanvas ini tidak pakem sekali isi selesai. Enggak. Bisnis model kanvas ini bisa kita kembangkan ke depannya. Kalau misalnya di tengah jalan nggak cocok atau ada yang perlu diperbarui, maka bisa kita edit lagi. Nanti versinya kita tambahkan atau kita kembangkan lagi. Nah, kita mulai dari customer segment. Tadi usahanya adalah jasa pembuatan kaos. Maka segmen pasar yang pengen saya tuju, yang pertama adalah mahasiswa misalnya. Kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa ini yang dia secara umur masih tergolong muda, terus punya segudang aktivitas, berkreasi dengan banyak organisasi yang biasanya mereka juga sering membuat kaos. Terus selain mahasiswa, kami juga menarget pelajar. Pelajarnya SMA, SMK. Kenapa? Mirip-mirip dengan mahasiswa. Mereka lebih senang ngumpul dengan kawan-kawannya sekelas, punya geng di kelas dan sebagainya. Dan mereka punya peluang untuk membuat identitas sendiri di kelompoknya sendiri atau di kelasnya. Dan biasanya identitas tersebut diwujudkan dalam bentuk kaos. Selain mahasiswa dan pelajar, kami juga ingin menarget instansi pemerintah. Kenapa instansi pemerintah? Biasanya mereka punya event-event, baik itu pelatihan, baik itu outing, dan sebagainya. Dan lagi-lagi, aktivitas tersebut juga membutuhkan kaos. Nah, saya nggak akan banyak-banyak menyasar segmen pasar. Awal-awal ini setidaknya saya hanya akan fokus ke mahasiswa, pelajar, dan juga instansi pemerintah. Mas, boleh nggak segmen pasarnya ditambah lagi? Wah, boleh. Tetapi baiknya mengerucut meskipun segmennya ditambah, tetapi tidak terlalu luas. Maksudnya terlalu luas gimana? Misalnya
saya nyasar segmen semuanya, semua segmen, semua orang pokoknya jadi calon konsumenku. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena belum tentu produk kita dibutuhkan oleh mereka. Sama-sama kaos, belum tentu kaos yang saya butuhkan sama dengan kaos yang kamu butuhkan atau kawan-kawan butuhkan. Kaos saya cukup misalnya dengan harga 45 atau 50.000. Tapi kaosnya kawan-kawan mungkin, wah mas kaosnya kok murahan. Mungkin angkanya di angka 100 atau 200.000. Setiap orang punya, meskipun sama-sama kaos, itu kebutuhannya pasti berbeda. Makanya nggak bisa nih satu produk atau kaos untuk menyasar semua segmen. Makanya perlu diidentifikasi. Nah, setelah kita tahu siapa target marketnya, tadi mahasiswa, pelajar, instansi pemerintah, maka langkah berikutnya kita identifikasi sebetulnya. Kalau mahasiswa itu kira-kira mereka ini kalau mau belanja kaos, di angka berapa sih? Atau kaosnya pengennya kaos yang seperti apa? Oh, kaosnya itu yang harganya miring, terus kualitasnya oke, terus pengerjaannya cepat, terus dia ketika pesan kaos juga butuh misalnya model-model sponsorship ke aktivitas atau ke eventnya mereka. Nah, kita perlu identifikasi semua segmen yang kita kejar. Kenapa kita identifikasi? Karena langkah berikutnya kita akan mendesain kelebihan apa saja yang kira-kira kita tawarkan ke calon konsumen. Contoh tadi calon konsumennya mahasiswa, butuh kaosnya harga miring, kualitas oke, dan sebagainya. Maka nilai lebih yang kami tawarkan, yang saya tawarkan misalnya yang pertama adalah kualitas oke. Terus bahan yang digunakan grade A misalnya, grade pertama. Terus proses produksi cepat. Terus misalnya kita kasih desain gratis. Jadi kita bantukan untuk mendesain secara gratis. Terus kita kasih harga, bukan harga murah ya. Kalau harga murah nanti nggak dapat untung kita. Harganya bersahabat lah. Terus layanannya 24 jam. Pokoknya kalau jam 3 ada yang kontak, langsung dibales. Langsung dibales chattingannya mereka. Nah, itu kelebihan yang coba kita tawarkan. Berikutnya kita isi di channel atau bagaimana cara memasarkan produk. Karena targetnya itu mahasiswa, pelajar, sama instansi pemerintah. Strategi yang saya gunakan yang pertama, offline dengan door to door. Dari pintu ke pintu. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin mahasiswa, paling efektif kita datengin mereka ke kampusnya, ke organisasinya, kita kasih penawaran ke mereka. Sama dengan juga di pelajar. Pelajar bisa aja door to door atau bisa menggunakan sosial media nantinya. Terus kalau instansi pemerintah juga lebih efektif kalau kita datang ke sana dan menawarkan, bikin proposal, kita tawarkan datang ke sana. Selain door to door, kita juga bisa bikin brosur yang kita waktu kita datang ke sana sekaligus kita kasih brosurnya. Terus bikin papan nama yang besar di pinggir jalan biar orang tahu kita punya usaha tersebut. Terus untuk online-nya kita akan menggunakan IG marketing.
baik itu organik maupun ad yang akan kita belanjakan dengan nominal sekian untuk menjangkau si calon konsumen yang tadi anak-anak muda. Terus selain itu kita gunakan TikTok. Terus selain itu kita gunakan juga misalnya medsos yang lain seperti YouTube, terus marketplace Facebook, dan sebagainya. Kawan juga bisa menambahkan dengan menggunakan tool atau alat yang lainnya. Syukur-syukur diidentifikasi detail dari strategi yang mau digunakan. Berikutnya kita isi customer relationship. Bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan pelanggan? Tujuannya seperti saya jelaskan di video sebelumnya untuk membuat si calon konsumen itu menjadi pelanggan. Yang kedua, untuk membuat si konsumen membeli lebih banyak lagi. Misalnya untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, tentunya kita sediakan CS yang komunikatif. Langsung sacet. Pokoknya kalau ngechat hari ini, detik ini langsung dibalas juga. Tak saya tambahi ya, sacet gitu ya. Terus misalnya untuk membuat si calon konsumen itu balik lagi ke kita kasih semacam penawaran khusus atau diskon khusus. Misalnya pas hari ulang tahun, atau misalnya beli 2 gratis 1, atau misalnya pas momen-momen hari nasional, Sumpah Pemuda, atau misalnya hari pahlawan, atau hari 17-an, kita bisa kasih penawaran khusus. Terus misalnya untuk membuat mereka beli lebih banyak lagi, kita tawarkan produk yang model bundling. Kalau misalkan belinya itu 10, harganya di angka misalnya di angka 10 itu 75.000 per A-nya, jadi 750.000. Kalau belinya itu jadi 15, harganya diturunkan menjadi misalnya di angka 65.000. Jadi modelnya bukan bundling ya kalau itu ya. Modelnya yang itu adalah penurunan kuota harganya atau model kuota beli. Kalau yang bundling misalnya beli satu kaos dengan nanti mendapatkan tambahan si topi atau bisa mendapatkan aksesoris yang lain. Nah, itu strategi di customer relationship. Terus berikutnya kita isi di blok revenue stream. Dari mana saja bisnis kita itu bisa menghasilkan uang. Karena usahanya adalah jasa pembuatan kaos, tentu pendapatan utamanya adalah dari jual kaosnya. Ya tentu, uang produknya kaos. Tapi biasanya kalau usaha jasa pembuatan kaos itu tidak hanya kaos ya. Ada kaos, jaket, ada seragam yang lainnya, ada topi, dan lain-lain. Nah, ini adalah pendapatan utamanya. Terus bisa nggak punya pendapatan tambahan yang lainnya? Oh, bisa saja. Misal, usahanya kawan-kawan ini punya tempat yang luasnya cukup baik, kawan-kawan juga bisa ngasih video-video edukasi di platform media sosial. Dari sana misalnya ada orang yang kecantol pengen belajar lebih dalam lagi, bisa nggak datang ke lokasi usaha? Oh bisa, cuma ditarif. Nah kawan-kawan bisa jualan kelas edukasinya. Terus orang yang datang ke kita belajar, misalnya dia berangkat dari luar kota atau luar Jawa, kalau sudah pulang ke daerahnya, itu kesulitan untuk nyari bahan baku yang berkualitas.
atau bahan dan alat yang berkualitas. Maka kawan-kawan juga bisa jual peralatan dan bahannya ke si alumni-alumni dari yang sempat belajar ke kawan-kawan. Bisa jadi jual alat dan bahan ya. Nah, itu pendapatan tambahan dari bisnis jasa pembuatan kaos. Pendapatan utamanya tentu dari jual kaosnya ya. Nah, kita beranjak ke blok bagian kiri. Kita mulai dari key resource. Untuk menjalankan usaha si jasa pembuatan kaos ini, maka kebutuhan sumber dayanya apa saja? Sumber daya itu meliputi apa saja? Yang pertama bisa jadi dari SDM. Untuk menjalankan bisnis tadi, untuk membuat produk dengan berbagai macam nilai lebihnya, kita butuh berapa? Misal untuk bagian produksi butuh 2 orang, untuk bagian pemasaran butuh 1 orang. Misalnya kita butuh 3 orang. Terus butuh lagi peralatan. Peralatannya apa saja? Ada mesin cutting, sablon, ada mesin jahit, dan lain-lain. Terus selain peralatan, kira-kira kita butuh apa lagi? Oh, butuh tempat. Tempat ini nantinya mau sewa atau milik sendiri, atau beli misalnya. Terus selain tempat, kita juga butuh, misalnya yang pasti adalah butuh modal. Nah, modalnya ini dari mana? Uang kita atau uang orang lain. Berikutnya kita beranjak ke key activity atau aktivitas utama apa saja yang perlu dilakukan agar bisnisnya jalan. Karena saya punya jasa pembuatan kaos bisnisnya, maka aktivitas pertama saya adalah aktivitas pemasaran. Kenapa? Ya pasti saya akan nyari si calon konsumen agar mereka order, habis mereka order, kita kasih invoice uang muka, mereka transfer, nanti kita baru belikan bahan baku. Aktivitas berikutnya adalah pengadaan bahan. Terus aktivitas berikutnya, bahannya sudah datang, baru kita proses produksi. Setelah proses produksi selesai, barang atau kaosnya jadi, maka misalnya yang pesan adalah dari luar kota, perlu kita paketkan. Maka di sana ada aktivitas logistik. Nah, itu aktivitas utamanya. Nah, kalau kawan-kawan punya aktivitas yang lainnya, silakan diidentifikasi, dilengkapi, kira-kira aktivitas utamanya apa saja. Terus ke blok selanjutnya yaitu ke partner atau mitra utama yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis. Untuk mengadakan bahan baku itu kita butuh mitra siapa? Misalnya butuh supplier. Terus misalnya butuh alat, butuh toko AHA misalnya. Toko AHA ini adalah toko yang untuk suplai atau menyediakan alat. Terus misalnya kita butuh untuk pengadaan cat-cat, butuh toko kita. Toko kita ini adalah ya khusus menyediakan cat untuk si sablon. Terus untuk misalnya kita ini tempatnya sewa, berarti kita butuh pak kos. Contoh ya, kalau kawan pakai tempatnya sendiri nggak perlu. Terus misalnya tadi saya bilang modalnya adalah modal nyawa orang lain. Nah, kira-kira siapa? Nah, kalau saya biasanya butuh mitra yang namanya bank. Karena nggak punya uang sendiri, harus pakai uangnya orang lain. Siapa yang mau membiayai kita?
Ya paling gampang lewatnya bank. Nggak promo ya saya ya, tapi ini biasa kami kerjakan. Nah, mitra siapa lagi yang kira-kira kawan-kawan butuhkan untuk menjalankan si usaha tadi? Terus blok yang terakhir kita bicara soal cost structure. Bagian mana saja yang membutuhkan modal dan berapa? Nah, kira-kira untuk aktivitas yang atasnya tadi, agar bisnisnya jalan, di bagian mana saja sih yang kira-kira membutuhkan uang? Tentu yang pertama itu bab SDM. Kenapa? Ya untuk gaji bulanan, gaji harian, dan sebagainya. Untuk operasional harian. Terus selain SDM, untuk peralatan. Selain itu untuk bahan baku. Selain itu misalnya untuk operasional. Operasional itu mulai dari misalnya kalau ada makan, ada listrik, ada telepon, internet, dan sebagainya. Itu masuknya di kategori operasional. Nah, cost structure ini baiknya kawan-kawan nanti detilkan, terus keluarkan berapa angkanya untuk satu periode. Terus juga jangan lupa tadi saya kelupaan yang di revenue stream, juga di breakdown kira-kira target pendapatannya di berapa. Maka kalau revenue stream ada angkanya, terus di bagian cost structure juga ada angkanya, kita bisa menjumlahkan pendapatannya berapa, kebutuhan biayanya berapa, untung atau rugi. Kalau untung ya berarti layak untuk dikerjakan, dilanjutkan. Kalau rugi, ya nanti dulu. Kita coba otak-atik lagi, biar efektif. Itu cara bagaimana mengisi bisnis model kanvas. Ini saya kasih ilustrasi yang umum-umum aja ya. Nanti untuk usaha kawan-kawan pastikan jauh lebih detail lagi. Itu saja dulu, semoga video ini bermanfaat. Bagi kawan-kawan yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik dulu di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar kawan-kawan mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.